Ya, manusia itu ya yang baik itu bermanfaat kepada konconya yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang ada manfaatnya. Makanya jenengan ketika dimintai tolong oleh konconya, jenengan harus bersyukur dulu kepada Allah. Alhamdulillah saya ini masih dibutuhkan oleh konco, gitu. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dzawata afnan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Para jamaah, di dalam ayat yang ke-41 sampai 49, berarti 9 ayat. Ada 9 ayat tadi. Dan ceritanya ada 2. Yang satu yang banyak dosa, yang satu yang takut kepada Allah. Tempatnya beda, kenikmatannya juga beda. Ayat 41 surah Ar-Rahman. Surah yang keberapa? 55. Ayat 41. Yu'rafu, diketahui, dikenal, al-mujrimuna, orang-orang yang banyak dosa, diketahui bisimahum, dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Apa tanda yang ada pada mereka? Sawadil wujuhi, sawadil karena bisimahum tadi. Sawadil wujuhi wazur kotil uyuni. Tandanya orang yang banyak dosa itu nanti, katanya Al-Quran, katanya tafsir, wajahnya itu hitam. Kalau hitam kan biasa ya, ini hitam gitu, jadi sangat hitam. Wazur kotil uyun, dan matanya biru. Biru ini biru bahasa Indonesia ini.
bukan biru bahasa Madura. Lek biru macam Madura apa? Hijau. Jadi wajahnya hitam, meripatnya biru. Jadi medeni gitu. Ada ayat juga yang berbicara tentang wajah hitam dan wajah putih. Di mana itu? Ali Imran. Surah 3 ayat 106 ya. 106 apa 107? 106 107. Yauma tabyaddu. Nah, itu ya. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum hadukul adzab bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Yauma, ingatlah pada suatu hari, tabyaddu wujuh, ada wajah-wajah yang putih, wa taswaddu wujuh, dan ada wajah-wajah yang hitam. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang mukanya hitam, akafartum ba'da imanikum, dikatakan kenapa kamu kok kafir setelah beriman? Artinya apa? Kenapa kamu kok murtad? Nanti akan ditanyakan gitu. Akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzab, maka rasakanlah siksaan, fadzuqul adzab bima kuntum takfurun, disebabkan karena kekafiranmu itu. Wa maladzina byaddat wujuhuhum, adapun orang yang putih bersih mukanya, fa fi rahmatillah, mereka adalah orang yang berada di dalam rahmat Allah. Di samping amalnya, ya, rahmat Allah itu turun karena amalnya kan, ya, amalnya apa? Amalnya karena baik, maka lalu didekati dengan rahmat Allah. Katanya surah 7 ayat 56. Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tama'a. Nah, itu inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Makanya jenengan berbuat baik aja ya, walaupun mungkin ditanggapi dengan tidak baik, biarin. Itu kan urusannya dia. Kita berbuat baik. Karena apa? Dengan sering berbuat baik, maka rahmat Allah itu dekat. Rahmat Allah itu dekat dengan kita. Dan di sini dinyatakan termasuk orang yang akan dimasukkan ke surga itu karena mendapatkan rahmat dari Allah. Wa ammal ladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam. Jadi Al-Quran itu jelas sekali ya, pengungkapannya itu jelas, apalagi yang menyampaikannya juga jelas. Wow, berarti apa? Dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Jadi yu'raful mujrimuna bisimahum. Nah, karena orang yang banyak dosa tadi, banyak dosa di sini ini sebetulnya sama dengan kafir ya. Kafir. Jadi sebetulnya seperti di surah Yasin ayat 59 itu. Kan di situ dikatakan mujrimun, tapi maksudnya itu adalah kafir. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun ayyuhal kafirun itu. Berpisahlah kamu hari ini wahai orang kafir, orang yang banyak dosa, dengan orang yang dosanya titik, bahkan mungkin habis semuanya. Siapa? Orang mukmin. Nah, berarti berpisahlah kamu orang kafir dengan orang mukmin nanti. Di akhirat itu harus berpisah, enggak boleh gandengan.
Apalagi tidak menjaga jarak, wah tambah disemprit sama malaikat. Malaikat apa? Mulaikat. Malaikat ya. Nggak usah dibahasa jowokan, mulaikat. Seperti ba'da. Ba'da itu kan sesudah. Tapi kalau dijowokan apa? Ba'do. Iya. Ini nanti ba'do duhur ada acara. Itu Arab apa Jawa? Ba'da maksudnya. Yang benar itu ba'da. Sampai apa tadi? Yu'raful mujrimuna bisimahum. Jadi orang yang banyak dosa atau orang-orang kafir itu ada tandanya. Tandanya apa? Wajahnya ireng, meripate biru. Apa akhirnya? Karena sudah ada tandanya, fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Maka lalu ditindak, diambil. Akhoda tadinya mengambil, fayukhadu lalu diambil, lalu ditindak orang tadi bin nawasi dengan cara dipegang ubun-ubunnya oleh malaikat, wal aqdam dan kakinya. Jadi ubun-ubunnya ditarik ke belakang sampai ketemu dengan kaki. Subhanallah. Berarti apa? Bunder gitu, bunder. Kayak donat yang kosong belakang tengahnya. Makanya sekarang sering donat itu tengahnya itu diisi apa gitu. Ya, ben gak koyok orang kafir yang nanti oleh malaikat itu ditekuk ke belakang. Subhanallah. Setelah itu diseret, bukan lalu dibiarin, seret ke neraka. Salah ya, nggak subuhan. Ya, padahal subuh itu berapa rakaat? Berapa? Oh 2. Saya kok kerungu 5 ya? Iya, enggak. Jenengan apa? Hah? Kedengarannya 5 ya? Enggak. 2. Subuh itu hanya 2. Kalau 5 itu rotok geliyeng gitu. Artinya sholat paling pendek cuma 2 rakaat. Seumpama rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu, itu berarti 2 menit. Sudah saya titeni di jam. Orang sholat sunnah, rakaat pertama kulhu, kuliah, rakaat kedua kulhu. Ya, itu 2 menit. 2 menit selesai. Cuma kalau roto alon titik 3 menit. Wong disuruh tangi dilut salat 3 menit mari ngono turu maneh. Apa? Enggak mau. Ya berarti ya salah ya, nanti akan dia del-del sama malaikat. Jadi diambil ubun-ubunnya, katanya ubun-ubunnya ditarik ke belakang sampai ketemu dengan kakinya. Loronya kayak apa itu? Yes, enggak usah dibayangkan. Fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Katanya maksudnya tudammu nasiyatu kullin min huma ya. Tudammu dikumpulkan, nasiyatu kullin ubun-ubunnya masing-masing min huma dari keduanya, yaitu jin dan manusia. Tapi mungkin jinnya bilang gini, lek wayahe disiksa jin duluan, nanti kalau nikmat lalu manusia duluan. Ila qodamaihi ya, dikumpulkan ke kakinya, min khalfin dari arah belakang. Artinya bukan ditekuk ke depan, tapi ini ditekuk ke
belakang, yang artinya akan lebih sakit, Mana sudah kok hilang punya saya? Au katanya au kidam atau di belakang muka, dan wa yulqa finnar, setelah itu lalu dilempar ke neraka sambil wa yuqalu lahum, lalu dikatakan hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun, inilah Jahannam, inilah neraka Jahannam yang suka didustakan biha dengan alati al mujrimun, oleh orang-orang yang banyak dosa, alias apa tadi, oleh orang kafir ya. Inilah neraka Jahannam yang dulu oleh orang kafir dianggap bohong, dianggap dusta. Dan Nabi ketika menyampaikan menakut-nakuti, wah bohong itu, nanti akan tahu rasa. Yatufuna, mereka mengelilingi, yas'auna, mereka sa'i, apa sa'i? Melaku, mereka berjalan, bainaha wa baina hamimin anin, hamimin an, antaranya dengan apa? Hamim, apa hamim? Ma'in harin, air yang sangat panas. Anin, lebih lagi, anin itu air syadidil hararati, yusqaunahu, lalu diminumkan. Idas taghosu, jika mereka minta minum, min harrin nar, saking dari panasnya neraka. Jadi saking dari panasnya, ya biasanya itu kalau jenengan pernah nonton filmnya, orang nonton, jadi orang nonton ditonton. Orang nonton konser itu apa? Pertunjukan, apa namanya, nyanyi, singing, ya saking dari banyaknya orang, jadi alun-alun itu sampai penuh masjidnya. Ya Allah, ya Allah, itu sampai bajunya dibuka, terus lalu air kan gitu, kadang-kadang itu minta air. Nah itu kira-kira nanti orang rokok itu langsung gitu air langsung diberi air, tapi airnya panas kan. Kalau di surah Ibrahim ayat 16, surah 14 ayat 16 apa? Ma'in sodid, yang diminumkan itu adalah air nanah. Subhanallah, nanah itu biasanya nanah ya Pak Yasin, ya mambu, ya pokoknya menjijikkan, suruh minum salah. Jadi nanti kira-kira malaikatnya itu ambil mendelik gitu, ayo omben gitu. Air oh enak kalau air biasa, enggak. Jadi memang ada air yang biasa, apa namanya, tapi panas. Ada yang ma'in sodid, air nanah. Di surah Al-Kahfi surah 18 itu 29, di ayat 29 apa? Wa qulil haqqu min rabbikum man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lil zalimina nara ahata bihim suradiquha wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhl
yashwil wujuh. Airnya itu dari cairan besi. Besi itu cair kalau dipanasi 1500 derajat Celcius. Padahal orang nggawe kopi cukup air mendidih 100 derajat. Kopi mentah bisa mateng. Ya. Iya gitu. Enak. Suara saya terus sing apa? Sing bengok-bengok. Enggak Pak Besol, jenengan itu enggak bengok-bengok. Lah apa? Ya, menjelaskan Al-Qur'an. Ya. Nah, betul. Berarti itu tanggap itu. Bagus. Jadi ada 3 minumannya orang neraka, ada 3: air mendidih, air nanah, air cairan besi. Kalau minumannya orang surga ada berapa? Ada 4. Nah, bagus 4. Air biasa, air susu. Wih, saya masih bilang air biasa, sudah yang sebelahnya air susu. Sudah air susu duluan. Air belum madu, sebelum madu. Khomer, lalu yang keempat madu. Tapi tidak di madu. Dan itu cukup di surah Muhammad ayat 15. Untuk minumannya orang ahli surga cukup di 1 ayat, yaitu surah Muhammad surah 47 ayat 15. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharum min ghairi asin. Terus wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'mu wa anharum min khamril ladatil lisyaribin wa anharum min asalim musaffa. Jenengan kalau bisa ayat-ayat yang sekiranya nguntungkan begitu diapal ya, untuk menasehati paling tidak dirinya sendiri ya, kalau bisa nanti anak cucu tuh. Jadi kalau mereka minta minum, katanya diberi minum, tapi bang panas itu. Lafal anin tadi bainaha wa baina hamimin an, ya. Anin wa huwa mangkusun. Anin itu katanya isim mangkus. Mangkus itu berarti isim yang berakhir dengan ya. Sama dengan kakodin, seperti lafal kodin. Hakim itu kodin. Kalau 1. Kalau 2, iyanya muncul. Kodiani. Kodiyani. Kalau banyak kudot. Jadi beda, kudot. Jamak taksir. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu 5 ayat yang pertama. Karena tadi 9 ayat, berarti 4 ayat berikutnya Allah cerita tentang orang yang takut kepada Allah. Waliman khofa, mana 46-nya. Waliman khofa, dan bagi orang yang takut, ailikullin minhum au limajmu'ihim, ya, mereka semua, kumpulan mereka yang takut maqama rabbihi, ketika berhadapan dengan Tuhannya. Kapan? Yaumul hisab, ya. Qiyamuhu baina yadaihi lil hisab, ketika nanti menghadapi hisab.
Karena takut, fataroka maksiyatahu, maka dia lalu meninggalkan maksiat. Itu cirinya. Orang dikatakan takut kepada Allah adalah orang yang biasa meninggalkan maksiat. Kalau dibalik, orang yang suka melakukan maksiat seakan-akan dia itu enggak takut sama Allah. Karena jelas dia nanti diadel-adel. Ya kecuali istighfar, kecuali taubat. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, dia akan mendapatkan 2 surga. Di keterangannya itu, di footnote-nya itu dikatakan 2 surga itu, yang satu surganya manusia, yang satu surganya jin. Ada juga yang mengatakan surga dunia dan surga akhirat. Jadi berarti orang baik itu di dunia itu sudah merasakan surga, kenikmatan. Ditambah lagi nanti di akhirat. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Zawata. Ya. Tasniyatu zawat. Jadi zawat, dawata alal asl. Walamuha yaun. Sedangkan lam fiilnya itu berupa ya. Dawata afnan ay aghson. Jam'u apa? Fanan, ka polal, bisa juga ka pilal, finan, menjadi afnan. Apa? Pepohonan dan buah-buahan. Pohon tok nggak ada buahnya, kecut, yang nggak enak. Ya, apa katanya? Bagaikan pohon tidak berbuah. Kalau apa? Punya ilmu tapi tidak praktekkan. Tahu tentang keutamaannya sholat duha, tapi nggak pernah sholat duha. Nah, itu sama dengan pohon yang nggak ada buahnya itu. Ya, kalau pohonnya gede bisa diambil kayunya, tapi kalau pohonnya itu berupa kayak apa? Kayak pohonnya semongko itu loh. Pohonnya semongko itu apa? Ya berjalar gitu aja. Ya enggak ada apa-apanya. Ya, enggak bisa dibuat apa-apa. Termasuk manusia. Manusia itu ya yang baik itu bermanfaat kepada konconya yang lain. Khairun nas amfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang ada manfaatnya. Makanya jenengan ketika dimintai tolong oleh konconya, jenengan harus bersyukur dulu kepada Allah. Alhamdulillah saya ini masih dibutuhkan oleh konco, gitu. Sebab kadang-kadang suatu ketika ada orang itu nggak dibutuh nih, ya kan? Zawata afnan katanya. Surga yang disiapkan bagi orang yang takut kepada Allah itu penuh dengan pepohonan yang buahnya banyak. Kalau di surah Al-Waqiah apa? Setelah ini nanti Al-Waqiah ya. Nanti akan ketemu. Faqihatin katsiratil la maqtu'atin wala mamnu'a. Buah-buahannya banyak, enggak pernah putus dan tidak ada larangan. Kalau di dunia tanggal 1, tanggal 5 kulkasnya masih penuh dengan buah, ada anggurnya, ada yang banyak rambutnya itu apa? Rambutan, yang banyak durinya, durian. Ya, tapi nanti tanggal 5, tanggal 10 entek kabeh karena habis, putus. Kalau di dunia kadang-kadang sak banyak-banyaknya duitnya seseorang, satu ketika kalau lupa, ya
pas kulkas enggak ono, lupa durung beli, ya, atau mau beli tokonya tutup, bisa terjadi. Tapi kalau di surga katanya buah-buahannya banyak dan tidak pernah putus, ada terus. Jadi sok mama arep entek langsung sama mereka diisi lagi. Seperti orang kalau masih jadi mantu si awal-awal jadi mantu itu, iya, itu kan murotuwo sering menyediakan didelok, anunya apa namanya, buahnya sudah kari titik, ayo belanja, sama istrinya, menantunya ya, turun-turun sudah ada yang nangani, seakan-akan surga ada yang ngelayani. La maktu'atiu wala mamnu'ah, dan di sana itu katanya tidak ada yang dilarang, mau makan ini silakan, mau itu. Kalau di sini mau makan ini, istrinya yang bilang, Pak jangan itu Pak, ya jangan banyak gulanya nanti serba larangan. Bahkan kalau masih aktifnya dokter Indres, ya, jenengan pernah jadi pasiennya dokter Indres. Begitu datang, dokter Indres itu langsung mengeluarkan catatan sakian ini, yang dilarang dimakan. Ini yang enak-enak itu dilarang. Terus setelah itu yang boleh dimakan ternyata tahu, tempe, kerupuk. Ya Allah. Nanti kalau disanggah, dok kok sing enak-enak kok enggak boleh dok. Ya bapak sekarang masih ada penyakit ini. Nanti kalau sembuh enggak apa-apa, makan semua enggak apa-apa. Wah bagus, masih iling. Ya. Enggak tahu kemana sekarang dokter Indres ini. Aku di Jakarta, mungkin ngambil S2-nya mungkin atau apa? Spesialis. Jadi apa katanya? Dawata afnan, terus fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.